Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara, materi kita sekarang adalah tentang struktur politik Minangkabau. Bicara tentang struktur politik secara konseptual, kita berbicara dalam lingkup pertama prinsip pembagian kekuasaan, yang kedua kepemimpinan. Apa yang dimaksud dengan kekuasaan? Kekuasaan pada hakikatnya adalah sumber dari ide pelaksanaan kepemimpinan. Nah, yang kedua, kita berbicara tentang kepemimpinan. Apa itu makna kepemimpinan dan kemudian bagaimana struktur kepemimpinan dalam kebudayaan Minangkabau. Nah, ada beberapa prinsip yang perlu kita sepakati dulu sesuai dengan konsep kajian politik. Tadi sudah disebutkan politik aspeknya itu dua saja. Pertama kekuasaan, atau dalam bahasa teori politiknya itu adalah power. Kemudian yang kedua kepemimpinan. Kepemimpinan artinya siapa yang menjalankan, kepada siapa amanah untuk menjalankan kekuasaan itu diberikan. Itu yang disebut dengan kepemimpinan. Pertama saya ingin jelaskan bahwa dalam konsep kekuasaan di kebudayaan Minangkabau tidak ada kekuasaan yang sifatnya tunggal. Kekuasaan dibagi kepada 3 bidang. Pertama bidang adat, yang kedua bidang agama, yang ketiga bidang undang atau peraturan. Bukan undang-undang ya, dalam Khazanah Kebudayaan Minangkabau mereka menyebut undang itu 1 kali saja, tidak berulang undang-undang. Kalau undang-undang nanti lain lagi pengertiannya. Kalau undang-undang itu dalam pengertian Kebudayaan Minangkabau artinya kaidah. Kaidah ya. Jadi yang disebut peraturan di Minangkabau itu adalah undang. Kalau undang-undang dia menjadi kaidah. Kalau undang itu ya seperangkat aturan dari A sampai Z yang aturannya. Tapi yang pasal-pasal itu yang disebut undang-undang di Minangkabau itu yang disebut dengan kaidah. Ya. Jadi prinsip pertama bahwa tidak ada kekuasaan tunggal dalam kebudayaan Minangkabau. Kekuasaan itu bersumber kepada 3. Yang pertama bidang adat, kedua bidang agama, yang ketiga bidang undang atau peraturan. Nah, yang 3 ini disebut dengan tali tigo sapilin. Tali. Nah, ini ibarat tali ya. Tali ini dibentuk dari 3 bagian yang dijalin ya, dipilin bahasa Minangnya. Nah, begini bentuknya, silakan dilihat. Nah, tali. Tadi kita sebut bahwa kekuasaan itu dibagi 3. Pertama, tali adat. Nah, ini dia, yang tali adat. Yang kedua, tali syarak atau tali agama di tengah. Kemudian yang ketiga, tali undang atau yang peraturan. Nah, kekuasaan di Minangkabau tidak tunggal kita katakan. Ya, beginilah. Sumber kekuasaan itu 3. Ya. Jadi urut tadi bukan menunjukkan urut di mana yang tertinggi, tapi dalam kaidah yang dibangun oleh orang Minangkabau, syarak dia letakkan di tengah. Urut bacanya biar enak dibaca, biar indah dibaca. Jadi bukan berarti adat paling tinggi, kemudian agama, kemudian peraturan, bukan begitu. Tapi karena semua aturan di Minangkabau itu dibuat dalam ungkapan-ungkapan yang bernilai sastra, maka bunyi perlu diselamatkan. Nah, supaya enak dibaca. Nah, begitu ya. Itu prinsip pertama. Prinsip kedua, tidak ada kepemimpinan tunggal. Tadi tidak ada kekuasaan tunggal. Juga untuk melaksanakannya otomatis tidak ada kepemimpinan tunggal. Bahwa kepemimpinan seperti saya jelaskan di awal tadi adalah cerminan pelaksanaan kekuasaan. Nah, cerminan karena dia itu memantul ya, memantul konsepnya itu memantul. Kalau tali adat, tadi siapa yang memegang kepemimpinannya? Nah, dipegang oleh
nenek mama. Kemudian yang tali syarak, tali yang kedua ini siapa yang memegang? Alim ulama. Kemudian tali yang ketiga, tali undang siapa? Cadiak pandai. Nah, untuk unsur kepemimpinan dia punya istilahnya sendiri, yaitu tungku tigo sajarangan. Ya, mungkin Anda tahu tungku ya. Kalau orang yang dari Minangkabau mungkin dia tahu tungku. Saya yakin yang berbasis kebudayaan Melayu juga tahu tungku. Tungku itu adalah tempat memasak. Ya, tempat memasak. Kalau secara tradisional orang-orang zaman dulu memasakkan di atas tungku karena dia mengandalkan kayu bakar. Tungku itu baru bisa berdiri wadah yang ada di atasnya apabila disusun dari 3 bagian. Kalau 2 mungkin dia tidak seimbang, kalau 3 dia baru bisa seimbang. Nah, begitu. Jadi yang konsep kepemimpinan disebut dengan tungku tigo sajarangan. Nah, ini dulu yang perlu kita ingat ya bagi Anda yang berasal dari bukan kebudayaan Minangkabau, istilah-istilah yang Minangkabau tadi catat saja dulu, nanti didalami. Boleh cari di Google saja dulu apa itu tali tigo sapilin. Nah, nanti saya akan menjelaskan bahwa kalau kekuasaan konsepnya tadi digunakan istilah tali tigo sapilin. Tali itu pengikat, ya. Tali itu biar dia kokoh, atau tali itu digunakan untuk menggantung atau untuk menarik. Jadi tali yang pertama itu adalah tali adat, yang kedua tali syarak, yang ketiga tali undang atau peraturan. Nah, inilah sumber kekuasaan. Pertama sumber kekuasaan itu dari adat, kemudian dari syarak, kemudian yang ketiga dari undang atau peraturan-peraturan. Nah, siapa yang melaksanakannya? Itulah unsur tungku tigo sajarangan. Yang pertama, tali adat dipegang oleh nenek mama. Catat itu nenek mama, apa nenek mama? Cari saja di Google dulu, biar cepat paham. Cari saja sebanyak-banyaknya. Nah, yang kedua, tali syarak siapa yang memegang? Alim ulama. Kemudian tali undang siapa yang memegang? Yang memegang adalah cadiak pandai. Siapa cadiak pandai? Itu akan kita jelaskan pada materi berikutnya. Nah, ini baru pengenalan terhadap unsur pelaksana kekuasaan dan unsur pelaksana kepemimpinan. Kemudian dalam tataran praktis atau dalam tataran yang dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat, kekuasaan dan kepemimpinan dalam menjalankan pemerintahan di tingkat negara dikenal dengan kepemimpinan urang nan ampe jenih, ya. Nah, siapa urang nan ampe jenih itu? Pertama disebut dengan pangulu, yang kedua disebut dengan manti, yang ketiga disebut dengan malin, yang keempat disebut dengan dubalang. Itu urang nan ampe jenih. Nah, dari sini jelas terlihat bahwa unsur pelaksana kepemimpinan itu juga tidak tunggal. Dia terdiri dari 4 jenis. Ya, saya translate dari bahasa Minang itu ke bahasa Indonesia. Urang artinya orang, nan yang, ampe artinya 4, jinih jenis. Nah, ya, ada 4 jenis orang yang melaksanakan kepemimpinan. Penghulu, manti, malin, dan dubalang. Penghulu siapa? Itulah pucuk pemimpin adat. Kemudian manti adalah pembantu penghulu yang melaksanakan urusan-urusan dalam bidang adat. Kemudian malin itu dalam bidang keagamaan. Dan kemudian yang keempat, dubalang. Nah, dubalang ini adalah pembantu penghulu dalam bidang urusan-urusan yang sifatnya lebih praktis. Dan dubalang ini dikenal sebagai orang yang capek kaki ringan tangan, dan dia tugasnya itu lebih sifatnya teknis. Dia pembantu penghulu juga, ya. Kemudian untuk melaksanaan jabatan di bidang keagamaan,
itu malin, tadi yang bertanggung jawab dalam bidang keagamaan, ini banyak istilah, nanti ada yang malin, malim, ada yang di daerah tanah datar juga ada saya temukan menggunakan istilah pandito. Pandito mungkin berasal dari khazanah lama, pendeta, tapi tugasnya memang untuk melaksanakan bidang keagamaan Islam. Nah, jadi ada yang menggunakan istilah malin, malim, atau pandito, sama. Tergantung literaturnya apa. Yang penting Anda paham dulu bahwa malin, malim, atau pandito itu bertugas dalam bidang keagamaan. Nah, malin ini tidak bisa melaksanakan tugasnya sendiri. Dia juga dibantu oleh orang yang disebut dengan urang jinih nan ampe. Orang, jinih, jenis, nan ampe yang 4. Jadi urang jinih nan ampe itu adalah pembantu malin. Nah, siapa dia? Pertama, imam. Yang kedua, khatib. Atau dalam bahasa Minang dilafalkan dengan istilah kati. Yang ketiga, bila atau bilal. Yang keempat, kali atau qadi. Nah, ya. Ini. Nah, dari pola di atas, baik struktur kekuasaan, struktur kepemimpinan, kemudian unsur pelaksana kekuasaan dan unsur pelaksana kepemimpinan, terlihat pola distribusinya. Bahwa kekuasaan dan kewenangan semuanya didistribusikan secara kolektif, kolegial. Kolektif itu artinya secara bersama-sama, kolegial itu artinya tidak ada yang ditinggikan. Ingat kata kolega, kolega itu kan sebaya, setara. Jadi tidak ada yang direndahkan, tidak ada yang ditinggikan. Tidak tinggi pula penghulu daripada nenek mama daripada alim ulama, dan tidak tinggi pula ulama dari apa. Semuanya setara. Kenapa mereka setara? Karena dia melaksanakan tugas di bidangnya masing-masing. Kecuali dalam urusan syarak nanti di pembahasan berikut kita bahas bagaimana posisi agama di tengah urusan-urusan adat, itu pembahasannya lain. Tapi secara struktur pelaksanaan kepemimpinan mereka itu setara. Tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain. Tapi dalam substansi nanti pasti akan terlihat bahwa agama lebih tinggi daripada urusan adat. Nah, tapi ini pembahasan kelompok berapa? 7 kalau saya tidak salah. Ya, setelah masuk periode Islam. Ini ya, bahwa kekuasaan, kepemimpinan, kewenangan itu dilaksanakan secara kolektif, kolegial. Nah, kenapa dia kolektif secara bersama-sama? Kenapa dia kolegial setara? Karena unsur yang mengisi jabatan kepemimpinan itu merupakan orang-orang suku. Ingat di kelompok 3 bahwa kita sudah bahas nagari baampe suku. Nah, ya minimal nagari itu dibangun oleh 4 suku. Kalau kurang tidak boleh, kalau lebih boleh. Kalau 4 suku dia disebut nenek mama 4 suku misalnya kan, atau pemulu ampe suku. Kalau 6 ya 6 suku, 7 suku dan semacamnya. Tapi dia tidak boleh 4. Nah, kenapa dia kolektif kolegial setara? Karena untuk jabatan Quran Ampek Jinih itu pada hakikatnya merupakan representasi pemimpin adat yang berasal dari suku-suku yang berbeda-beda. Tidak tinggi pula suku A dari suku B, tidak tinggi pula suku B dari suku C, begitu. Makanya mereka sama. Meskipun namanya dalam struktur orang nan ampek jinih itu pangulu, dia adalah datuk dari kaum atau dari suku. Walaupun dia manti, dia datuk juga, itu jabatannya saja. Kemudian walaupun dia malin, dia datuk juga, tapi itu nama jabatan dalam bidang keagamaan. Kemudian walaupun dia itu dubalang, pada hakikatnya dia itu juga adalah datuk atau pemimpin di kaumnya masing-masing. Itu karena dia harus mengisi kepemimpinan dalam bidang itu, maka dia menempati posisi sebagai penghulu, sebagai manti, sebagai malin, sebagai dubalang. Nah, khusus malin kan ada yang bertanya, kalau ada penghulu tidak dapat melaksanakan ajaran agama, tidak pandai dia ceramah, tidak pandai ilmu agama, bagaimana? Itu makanya dibantu dengan urang jinih dan ampe tadi, imam.
Syarat imam jelas, dia menguasai, bisa membaca Al-Quran dengan baik, mengerti rukun sholat, sah batalnya sholat dia mengerti, khatib dia bisa, ya minimal kalau pakai istilah bahasanya saja dia pandai berkhutbah, pandai berceramah. Nah, Bilal pada hakikatnya kalau kita lihat secara historis, Bilal itu kan orang yang tukang mengumandangkan azan atau muazin. Tapi pada hakikatnya kalau kita lihat praktek-prakteknya di dalam surau-surau di masyarakat, Bilal ini bukan muazin saja, tapi sebenarnya dia adalah takmir dari surau itu. Nah, kemudian yang terakhir qadhi. Qadhi ini adalah tempat orang meminta fatwa untuk masalah-masalah keagamaan. Kalau kita baca buku Inyak DR atau HK itu, bahwa qadhi ini banyak pada zamannya itu memutuskan perkara nikah, talak, rujuk, sengketa masalah batas sawah, masalah zakat segala macam. Itu fatwa-fatwa itu di qadhi. Nah, begitulah bentuk kekuasaan yang didistribusikan secara kolektif dan kolegial. Tidak ada suku yang tidak mendapatkan tugas melaksanakan kekuasaan dan kepemimpinan. Semuanya mendapat bagian, semuanya mendapat pekerjaan di dalam nagari. Jadi semua pekerjaan dibagi habis. Ya, demikian saja penjelasannya untuk kali ini. Kita akhiri dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.